Kalau nggak salah tanggal 22 sekarang. Tanggal 22 di dalam bulan Rajab. Ya, jadi bukan awal tahun ya sebetulnya. Kalau buat seorang muslim sekarang kita berada di bulan yang mulia. Bulan Rajab itu bulan yang agung, bulan yang amal soleh di dalamnya dilipat gandakan pahalanya gitu. Karena bulan Rajab termasuk bulan-bulan haram. Maka motivasi kita di dalam bulan Rajab ini adalah meningkatkan amal soleh gitu. Karena amal soleh dalam bulan Rajab pahalanya lebih besar. Di samping itu bulan Rajab juga bulan persiapan menuju bulan Ramadan. Kata para ulama, syahrul Rajab syahrun lizar'i. Bulan Rajab ini bulan untuk menanam. Dan bulan Sya'ban adalah syahrul lisaqi, bulan untuk menyiram. Dan bulan Ramadan adalah syahrul hasad, bulan untuk memanen gitu. Apa yang ditanam, disiram, dipanen teh amal soleh gitu. Jadi kalau di dalam bulan Rajab kita harus memaksakan diri kita berlelah letih untuk menanam kebiasaan amal soleh gitu. Jadi meningkatkan amal soleh yang bisa kita tingkatkan ya. Di antaranya amal soleh berupa ibadah-ibadah sunnah gitu. Karena kalau sholat wajib ya, sholat wajib nggak bisa secara jumlah tetap segitu ya. Nggak mungkin sholat subuh jadi 3 rakaat Pak. Sholat subuh mah dua rakaat, tapi kualitasnya bisa kita tingkatkan ya, dengan memperketat sholat jamaah kita ya, dengan perpanjang sholatnya dan sebagainya. Adapun ibadah sunnah bisa ditambah ya, dengan melaksanakan ibadah saum sunnah, melaksanakan sedekah, tilawah Al-Quran gitu. Jadi dipaksakan diri kita untuk meningkat kualitas dan kuantitas amal soleh kita di bulan Rajab. Nanti bulan Sya'ban, bulan kita menyiram. Jadi mempertahankan amal soleh yang telah kita bangun. Nanti bulan Ramadan, waktunya kita memanen. Artinya kita ketika beramal soleh, sudah pahalanya berlipat ganda bulan Ramadan, dan kita sudah menikmati amal soleh yang kita biasakan itu. Karena orang sering gagal dalam bulan Ramadan dengan targetnya. Kenapa? Karena dia baru memulai amalnya di dalam bulan Ramadan gitu. Ya, makanya tilawah one day one juz sehingga sebulan khatam, targetnya Ramadan itu berat kalau hanya dimulai dari 1 Ramadan. Ya, biasanya tumbang di tanggal 3. 1 ke 2 bisa ya. Begitupun pengen hatam sholat tarawih ya, pengen beres sholat tarawih 30 hari nggak bolong, itu berat kalau baru ke masjidnya pas tanggal 1 Ramadan aja gitu. Makanya kita lihat orang yang istiqomah sholat tarawih dari awal sampai akhir biasanya adalah orang yang sholat isyanya berjamaah setiap hari ya, mau Ramadan mau bukan gitu. Karena dia sudah kebiasaan, dan ketika sholat isya di masjid dalam bulan Ramadan, fisiknya itu tidak berat karena sudah terbiasa. Nah, begitupun para ulama memberikan waktu gitu. Kalau mau targetnya tercapai bulan Ramadan, bisa maksimal ibadah, secara fisik maksimal, secara lahir juga terasa ringan ibadahnya, secara batin juga terasa nikmat ibadahnya, maka mulailah biasakan ibadah itu sejak bulan Rajab, ya, ini bulan yang sekarang ada kita di dalamnya. Dan ini menjadi muhasabah untuk kita, bahwasanya mungkin kebanyakan di antara kita merasa bahwa Ramadan yang tahun lalu itu baru kemarin kita lewati. Ya, sekarang kita sudah menjelang ke Ramadan berikutnya gitu. Nah, ini kalau kata Nabi SAW, waktu terasa cepat itu salah satu tanda hari kiamat gitu. Salah satu tanda dekatnya kiamat. Kata Nabi SAW, lan taquma as-sa'ah hatta iqtaraba az-zaman. Kiamat itu tidak akan datang sampai waktu itu berdekatan gitu. Ya. Kemudian fatakunu sanah kasyahri. Sehingga 1 tahun seolah seperti 1 bulan gitu. Kemudian 1 bulan wa yakunu syahru ya kal jum'ah. 1 bulan itu seperti 1 Jumat. 1 Jumat itu 1 pekan, Pak. Jadi bahasa Rasulullah 1 pekan itu bukan 1 minggu tapi 1 Jumat gitu.
Jadi 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam. 1 jam itu senantiasa orang lewati begitu cepat seperti terbakarnya pelepah pohon kurma yang kering gitu. Ya, sabut kurma yang kering ketika dibakar cepat hilang. Itulah 1 jam itu nggak berarti gitu. Nah, ini Rasulullah memberikan gambaran dengan huruf kaf seolah gitu. Artinya sebetulnya waktunya mah sama. Dari zaman Nabi sampai hari kiamat waktu mah sebulan itu 30 hari. Setahun itu 12 bulan. Sehari 24 jam sama. Tapi yang terasa itu, yang beda itu rasanya. Ya, kalau zaman dulu waktu itu terasa lama sebulan itu. Sekarang itu waktu terasa cepat. Ya, so Bapak kemarin Ahad pengajian, sekarang sudah Ahad lagi. Ya, kemarin ngapain aja ya dari Senin sampai Sabtu gitu. Kadang kita lupa gitu. Apalagi yang mohon maaf yang usianya sudah banyak gitu ya. Usianya sudah banyak, biasanya semakin bisa merasakan waktu itu terasa cepat. Ya, pas ngenteng udah banyak uban lagi gitu ya. Masa baru kemarin gitu ya, baru kemarin saya kuliah, saya sekolah, saya masih kecil baru kemarin. Tapi sekarang sudah di usia sekarang gitu. Ya, begitupun tahun kemarin baru Ramadan, sekarang sudah mau Ramadan lagi. Waktu itu terasa cepat ya. Di antara tafsiran para ulama tentang hadis waktu terasa cepat di akhir zaman, ya, di antaranya adalah dicabut keberkahan waktu. Jadi kalau di zaman Nabi waktu itu sama 24 jam sehari, tapi waktunya penuh dengan keberkahan. Sedangkan di akhir zaman waktunya sama 24 jam, tapi berkahnya hilang. Ya, sehingga orang itu biasanya jadi antara positif dan negatif ya. Di akhir zaman ini kan banyak sesuatu yang instan gitu. Kita kalau zaman dulu Pak mau beli baju lebaran itu ngeluangin waktu seharian kita pergi ke mall nyari buat anak pertama, nyari buat anak kedua. Kadang nggak ketemu itu. Besoknya harus pergi lagi karena belum beli sepatunya. Sepatunya nggak ada. Harus luangin waktu lagi seharian lagi. Jadi tawaf di mall gitu. Zaman sekarang jarang orang seperti itu. Sekarang kalau mau beli apapun tinggal buka handphonenya. Jadi lebih ringkas waktu itu gitu. Ya, dulu orang pesan makanan nggak bisa lewat handphone, ya harus datang, harus nyari. Sekarang serba instan. Ya, terkadang yang instan itu baik, ya, tapi terkadang juga enggak. Ya, dulu orang mau thalabul ilmi safar jauh. Ya, orang mau nyari hadis, mau belajar ayat Quran, safarnya jauh. Ya, Imam Bukhari nyari 1 hadis bisa sebulan, 2 bulan gitu, nyari 1 hadis. Sekarang orang zaman sekarang nyari hadis tinggal buka handphone 1 menit hadis apapun bisa ketemu gitu. Ya, bukan apapun, mungkin kebanyakan hadis bisa dicari di gadget tanpa dia harus keluar rumah gitu. Tapi nyatanya orang di akhir zaman tidak ada yang keilmuannya menyamai bahkan mendekati orang seperti ulama zaman dulu, padahal aksesnya sudah lebih terbuka. Ya, berarti kan ini beda keberkahan waktunya begitu. Ya. Begitupun orang sebetulnya kehilangan keberkahan waktu di akhir zaman dikarenakan banyak hal yang sia-sia yang dikerjakan kebanyakan orang. Ya, zaman dulu nggak ada TikTok Pak. Ya, zaman dulu nggak ada TikTok, nggak ada Instagram, nggak ada Facebook. Orang mau main apa sih? Anak-anak zaman dulu mainnya apa? Ya. Apa? Iya, gatrik. Dia main di lapangan ya, Pak. Kucing baledog, boy-boyan gitu. Jangan baheula mah gitu kan, main di balong, di sawah gitu. Zaman sekarang orang itu bisa main, bisa hiburan hanya dengan di rumah duduk buka handphone gitu. Ya, artinya banyak waktu yang dia habiskan dengan sia-sia gitu. Ya, nah inilah sebetulnya yang disebut hilang berkah waktu.
Dan kalau kita renungkan, waktu itu akan terasa lama kalau kita habiskan dengan sesuatu yang bermanfaat. Sok Bapak ngaji tilawah Quran sajam, canggel Pak. Ya. Belum tentu kuat itu juga, bisa jadi nundutan di tengah jalan. Ya. Target mah, bismillah saya mau duduk pengen baca 1 juz. Baru 2 halaman itu. 2 halaman ningali, mana 1 juz jauh kayaknya gini. Mas 3 halaman nambah deh, kalau 4 halaman udah nundutan. Bahkan gak jarang Qurannya pun jatuh dari tangan gitu, ngegepruk gitu. Kenapa? Sesuatu yang bermanfaat biasanya terasa lama. Ya, tapi kalau sesuatu yang tidak bermanfaat terasa sebentar. Ya, kita buka WhatsApp, niatnya mah mau nge-WA siapa? Pas ternyata pas dibuka grup, wah seserian kaditu kadieu. Anu ngiring lim kadieu. Ternyata udah sejam, nggak kerasa gitu. Ya, jadi sesuatu itu, waktu itu bisa hilang berkahnya ketika orang ini menghabiskan waktu itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itulah salah satu tafsiran para ulama tentang di akhir zaman ini waktu terasa cepat, bahwa bakal ada banyak hal yang tidak bermanfaat sehingga membuat orang merasa waktu itu cepat gitu. Jadi lalai gitu dia dalam mengisi waktu. Ya, makanya kalau mau terhindar dari bahaya ini, isilah waktu dengan banyak hal yang bermanfaat, dengan zikir, tilawah Al-Quran, dengan belajar gitu. Ya, belajar ilmu syar'i, belajar ilmu duniawi juga tidak masalah. Yang penting ada manfaatnya. Ya. Dan oleh sebab itu para hadirin khotiman, Allah banyak bersumpah di dalam Al-Quran dengan waktu untuk mengingatkan kepada kita tentang agungnya waktu, tentang pentingnya waktu. Ya, waktu itu kalau kata Ali bin Abi Thalib, illam taqta qata'ak. Kalau kamu tidak memotong waktu itu, maka waktu akan memotong kamu. Ya, jadi kalau kamu tidak bisa memanfaatkan waktu, maka kamu akan terkena madarat dengan waktu itu. Kita kan setiap detik itu berlalu dengan hisab gitu. Nanti setiap detik tidak ada 1 detik pun yang tidak dihisab nanti di akhirat gitu. Ya, imma nanti ada hal yang bermanfaat sehingga bisa kita jadikan hujjah di hadapan Allah yang kita kerjakan, atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, sehingga nanti jadi madarat ketika bertemu Allah gitu. Ya, itu kan sebuah pilihan begitu. Maka Allah banyak bersumpah dengan waktu supaya kita ingat tentang pentingnya waktu. Dalam Al-Quran Allah banyak bersumpah. Misalkan dengan waktu fajar, wal fajr, demi waktu subuh, wal fajr, waktu fajar, wal layalin ashr, ya, demi 10 hari terakhir atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya, demi waktu malam, demi waktu siang, demi wal asr, demi waktu asar, ya, demi masa. Banyak sekali Allah bersumpah demi waktu, supaya kita apa? Memperhatikan waktu kita gitu. Ya, jangan sampai waktunya hilang sia-sia. Kalau waktu dihabiskan dengan ma'asi dan maksiat, tentunya haram dan dia rugi di akhirat. Begitupun orang yang beriman sebetulnya tidak akan rela waktunya hilang, ya, dengan hal-hal yang walaupun tidak maksiat, walaupun tidak dosa, walaupun tidak haram, tapi tidak ada manfaatnya. Ya, bagaimana Nabi mengatakan, ya, di antara min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara puncak kebaikan Islamnya seseorang adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dia. Ya, artinya yang ditinggalkan ini bukan dosa gitu, bukan maksiat. Ya, dia bukan maksiat tapi juga bukan pahala gitu, nggak ada manfaatnya. Nah, dia tinggalkan hal seperti itu. Ya, dan di akhir zaman ini sangat banyak. Ini pilihan untuk kita. Ya, apakah waktu kita ini akan kita isi dengan manfaat sehingga jadi hujjah di akhirat, atau malah jadi madarat karena kita habiskan waktu dengan yang tidak manfaat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran bersumpah demi waktu duha.
Ya, dan ini dijadikan nama surat, ya, ini surat Ad-Duha. Ya, ini akan menjadi pembahasan kita. Ya, ini tentang surat Ad-Duha. Apakah faidah dari surat Ad-Duha? Ya, apakah makna-makna yang zahir ataupun yang tersembunyi dalam surat Ad-Duha ini? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan sekarang. Surat Ad-Duha, Bapak Ibu sekalian, merupakan surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah yang ayatnya ada 11, ihda asyara ayat. Ya, ada 11 ayat dan dia merupakan surat Makkiyah. Apa surat Makkiyah itu? Surat yang turun sebelum hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Biasanya surat Makkiyah itu isinya tauhid, isinya akidah atau tentang akhlak. Karena orang jahiliyah dulu penyakitnya kebanyakan itu. Kalau nggak syirik berarti masalah akidah. Yang kedua bejat akhlaknya gitu. Maka harus didakwahinya dengan dua sisi itu. Ya, sisi akidah dan juga sisi akhlak. Maka kebanyakan surat Makkiyah itu bicara tentang akidah. Bicara tentang akhirat, bicara tentang surga neraka, tentang Allah, tentang pencipta langit dan bumi, memperkenalkan siapa Tuhannya. Kemudian bicara juga tentang masalah akhlak, ya. Para ulama mengatakan seperti Imam At-Tabari, laha alaqah bi surah ba'daha, ya, min dzikrin ni'amiz zahirah wal batinah. Surat Ad-Duha ini punya kaitan erat dengan surat setelahnya karena sama-sama menyebutkan nikmat-nikmat Allah. Pertanyaannya, surat apa setelah surat Ad-Duha? Al-Insyirah, betul. Surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah. Bedanya apa? Jadi samanya apa? Samanya Ad-Duha dan Al-Insyirah ini sama-sama menyebutkan nikmat Allah kepada Rasulullah. Bedanya kalau surat Al-Insyirah ini nikmat-nikmat batin, nikmat-nikmat majazi yang Allah sebutkan. Contoh, alam nasroh laka sodrok. Wahai Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Nah, ini kan majaz, Pak, ya. Melapangkan dada itu bukan dadanya dibesarin fisiknya, tapi maksudnya dibuat lapang dada itu menerima Islam, teguh hatinya gitu ya, lapang hatinya, besar jiwanya, sabar gitu, ikhlas, itu kan lapang dada. Kemudian kami meninggikan namamu, wa rafa'na laka zikrok. Meninggikan namamu itu maksudnya dimuliakan nama Nabi, ya, diagungkan nama Nabi itu, disandarkan dengan nama Allah dalam azan, dalam syahadat gitu. Ya, selalu ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad SAW. Jadi secara batin nikmatnya. Kalau di surat Al-Insyirah. Adapun surat Ad-Duha itu nikmat-nikmat Allah kepada Rasulullah berupa nikmat-nikmat zahir. Ya, jadi nikmat yang nyata dirasakan, ya, berupa pengasuhan, ya, berupa dicukupi gitu, ya, dengan harta, ya, dan lain sebagainya. Bahkan sebagian ulama mengatakan surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah ini satu surat, jadi nyambung gitu, ya, saking maknanya ini mirip gitu, ya. Bahkan sebagian mengatakan baik ketika kita membaca surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah ini dalam satu rakaat sekaligus. Jadi satu rakaat baca surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ya, sampai terakhir. Jadi dua surat digabung dalam satu rakaat, ya. Kenapa? Supaya maknanya lengkap begitu. Ya, antara nikmat-nikmat zahir dengan nikmat-nikmat batin, ya. Kemudian asbabun nuzul surat Ad-Duha, ya. Surat Ad-Duha ini termasuk surat yang sababi sebutnya dalam ilmu tafsir, dalam ilmu ulumul Quran. Kalau surat di Quran atau ayat di Quran punya sebab turunnya, punya latar belakang turunnya, sebabnya, maka dia disebut surat sababi. Jadi ada latar belakang. Kenapa Allah nurunin surat itu gitu. Yang kedua, kalau surat itu tanpa turun tanpa sebab nuzul, maka disebut surat ibtidai. Ya, seperti surat Al-Fatihah. Ya, itu Allah turunkan, nggak disebutkan sebabnya apa.
ya. Kemudian surat-surat yang lain banyak, ya, ayat kursi misalkan. Kalau surat yang disebutkan ada riwayat asbabun nuzulnya, itu disebut surat sababi. Misalkan sahabat berlaku A, B, C, kemudian salah, ditegur, atau benar, maka dibenarkan dengan turunnya ayat itu. Itu sebab. Atau sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa hukum ini, apa hukum itu? Rasulullah nggak tahu, maka Allah menurunkan ayat sebagai jawabannya. Maka itu menjadi surat sababi, surat yang ada sebab turunnya gitu. Nah, ini menjadi hikmah untuk kitanya apa? Bahwa Quran ini harus menjawab persoalan kita gitu. Ya. Kalau di zaman Nabi ada persoalan, Allah turunkan ayat, turunkan surat sebagai jawabannya, maka dalam kehidupan kita kalau ada persoalan, harusnya kita juga kembali kepada ayat Al-Quran gitu. Kita sakit, kita kena musibah, harusnya solusinya ada di mana? Di Quran gitu. Zaman Nabi ada nggak yang sakit? Ada, pasti ada solusinya di situ. Kita kena musibah, bangkrut, ditipu orang, solusinya bukan nanya ke orang pintar, tapi nanya ke Al-Quran gitu. Al-Quran itu harus menjadi tempat kita bertanya, tempat kita mencari jawaban, tempat kita mencari solusi gitu. Ya, karena Al-Quran ini sholihun likulli zaman. Sifatnya ini akan senantiasa cocok pas untuk setiap masa, baik di masa Nabi ataupun sampai hari kiamat nanti. Al-Quran ini akan senantiasa selaras dengan zamannya gitu. Ya, tergantung penafsirannya kita gali dari sisi yang mana gitu. Ya, karena ada penafsiran tekstual, ada penafsiran kontekstual gitu. Ya, yang jelas Al-Quran ini selalu sholihun likulli zaman gitu. Dan sababun nuzul daripada surat Ad-Duha ini ada dua yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Ya, yang pertama disebutkan bahwasanya dari riwayat qala istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailatain aw thalathan. Rasulullah ini sakit. Ya, jadi Nabi sakit sehingga tidak bangun malam 2 hari atau 3 hari, atau 2 malam atau 3 malam gitu. Jadi kebiasaan Nabi itu sholat tahajud setiap malam. Kemudian karena sakit, akhirnya meninggalkan tahajud 2 atau 3 malam. Ya, ini Nabi itu baru nggak tahajud itu kalau sakit. Kalau kita biasanya kalau liburan nggak tahajud. Kalau capek habis main juga nggak tahajud gitu. Jadi kita mah kadang terhalang dari tahajud itu karena nikmat Allah gitu. Ya, saking kenyangnya makan, tidurnya sampai nyenyak, akhirnya enggak tahajud. Rasulullah itu hanya enggak tahajud ketika sakit. Dan ketika sakit tidak tahajud 2 atau 3 malam, ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah. Ya, kemudian mengatakan, "Ya Muhammad." Biasanya kalau kita sakit kan ditengok orang biasanya pengen didoain ya, pengen dihibur. Nah, ini ada wanita datang ke Rasulullah lagi sakit, dan ini diriwayatkan wanita ini adalah istrinya Abu Lahab. Abu Lahab itu kan pamannya Nabi. Ya, ini istrinya, ini bibi tigir gitu ya. Bibinya Nabi datang ke Rasulullah, ke Nabi Muhammad SAW, kemudian mengatakan apa? Inilah arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Ya Muhammad, aku berharap sakitmu ini menjadi tanda bahwa setanmu telah meninggalkan kamu. Siapa setannya itu maksudnya? Malaikat Jibril. Jadi maksudnya terputus wahyu. Ya, wahyu terputus, kamu juga sakit, gak turun wahyu, ya udah berarti Jibril atau setan kamu sudah ninggalin kamu. Ya, Tuhanmu sudah membencimu gitu, dengan meninggalkan kamu. Makanya Allah menurunkan surat Ad-Duha, "Wadduha wal laili idza saja," demi waktu duha, demi waktu malam. "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak membenci gitu.
Jadi surat Ad-Duha ini turun untuk membantah tuduhan siapa istrinya Abu Lahab itu? Ummu Lahab ya, Ibu Lahab atau Ummu Jamil ya. Jadi membantah tuduhan Ummu Jamil yang mengatakan Nabi Muhammad sudah ditinggalin sama Allah, sudah dibenci Tuhannya. Sehingga turunlah ayat bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Muhammad, kamu jangan sedih, kamu jangan kecewa, dan jangan termakan hasutan dari Ummu Jamil. Allah itu tidak pernah meninggalkan kamu dan tidak membenci kamu gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, itu versi pertama sebabun nuzulnya. Ada riwayat yang lain ya, riwayat pertama ini lebih kuat. Riwayat kedua mengatakan bahwa sa'alatil yahud ya, orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah tentang Ashabul Kahfi dan tentang Zulqarnain. Jadi coba ya Muhammad ceritakan tentang Ashabul Kahf dan ceritakan tentang Zulqarnain ya. Kata Nabi SAW, sa'ukhbirukum ghadan, aku akan mengabarkan kepada kalian, menjawab kalian besok. Dan disebutkan dalam riwayat walam yaqul insyaallah, tapi Nabi tidak menyebutkan insyaallah ya, sehingga Allah fahtabasa anhul wahyu, Allah memutus wahyu untuk sementara. Nabi itu udah janji Pak mau jawab tentang Ashabul Kahfi dan tentang Zulqarnain itu besok, tapi nggak bilang insyaallah. Makanya kalau janji harus bilang insyaallah ya, supaya Allah mudahkan kita gitu. Nah, ini Nabi lupa bilang insyaallah, kemudian Allah memutus wahyunya sampai berhari-hari. Sebutkan ada yang mengatakan 12 hari, ada yang mengatakan 30 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Sampai orang Yahudi ini bilang, kamu sudah ditinggalkan Tuhan kamu. Buktinya kami nanya juga kamu nggak bisa jawab. Nabi kan nggak bisa ngarang Pak. Udah we ngarang lah jawabannya gitu. Enggak kan? Tetap harus nunggu wahyu dari Allah gitu. Dan Allah belum menurunkan wahyunya, sehingga orang-orang Yahudi ini mengejek Rasul, mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Sehingga Allah membantah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, Tuhanmu tidak membencimu dan tidak meninggalkan kamu gitu. Nah, jadi dalam hal ini surat Ad-Duha, baik asbabun nuzul yang pertama yang kedua, menjadi hiburan untuk Nabi. Ketika Nabi merasa diuji oleh Allah, ketika orang-orang sekitar memojokkan beliau, maksudnya orang-orang musyrik menghina beliau, maka Allah menghibur hati Nabi SAW dengan mengatakan bahwa Allah tidak membencimu dan Allah tidak meninggalkan kamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, itulah sebab turun surat Ad-Duha. Memahami sebab turun satu ayat satu surat ini penting supaya kita paham apa konteksnya gitu. Kan kalau kita baca langsung ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Rabbu tidak meninggalkan kamu dan tidak membenci. Apa ini maksudnya? Ujug-ujug Allah teh ngomong Allah nggak benci gitu. Nah, ternyata ada latar belakangnya tadi, yaitu tuduhan dari orang-orang musyrik gitu, bahwa Nabi Muhammad ditinggalkan Tuhannya. Yang pertama kita tafsirkan wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha, Allah bersumpah demi waktu duha dan demi malam apabila telah saja. Saja itu maksudnya sunyi. Malam apabila telah puncaknya, telah sunyi, telah gelap pada kegelapan yang puncak. Ini tengah malam gitu. Allah bersumpah demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi atau telah larut. Pertama, Allah bersumpah dengan dua waktu ini tadi menunjukkan keutamaan waktu supaya kita ingat tentang pentingnya waktu. Yang kedua, kenapa waktunya duha dan malam? Karena dua waktu ini dua waktu yang utama. Pertama waktu duha, para ulama mengatakan waktu duha ini waktu dimulainya sholat sunnah setelah sebelumnya dilarang. Bapak Ibu sekalian, kalau mau sholat syuruk waktunya kapan? Apakah habis sholat subuh langsung?
Enggak, kata Nabi, la sholata ba'dal fajri hatta tartafi asyams. Tidak boleh sholat sunnah setelah subuh sampai matahari itu naik. Artinya sampai matahari itu terbit kemudian naik. Kan nanti waktu ada 3 Pak. Ada tulu'ul fajar, waktu subuh itu. Jadi munculnya fajar di ufuk. Kemudian ada tulu'us syams. Tulu'us syams itu waktu matahari terbit. Dan yang ketiga ada irtifa'us syams, waktu matahari naik. Nah, waktu fajar pertama tulu'ul fajar itu waktu subuh. Kedua tulu'us syams itu waktu terbit. Sampai dari waktu Dari waktu subuh sampai waktu terbit ini diharamkan untuk sholat. Ya, untuk sholat sunnah. Kalau sholat subuh boleh, kalau kesiangan ya langsung sholat aja. Tapi sholat sunnah tidak boleh. Maka kalau mau sholat sunnah nunggu dulu sampai waktu ketiga. Dari tulu'us syams ditambah kurang lebih 15 menit, 10 sampai 15 menit untuk waktu ketiga, tartafi asyams, irtifa'us syams, sampai waktu matahari naik. Jadi waktu matahari naik ini adalah waktu awal duha, di mana seorang boleh mulai sholat duha. Yang pahalanya kata Rasulullah seperti haji dan umroh sempurna. Kalau seorang sholat subuh, kemudian berzikir, ya tidak beranjak dari tempatnya kecuali kalau ada hajat gitu. Kemudian matahari naik, dia sholat 2 rakaat, maka seperti haji dan umroh sempurna. Kemudian waktu sholat duha ini terbentang sampai siang menjelang zuhur. Ya, sampai kurang lebih 20 menit sebelum zuhur masih boleh sholat duha. Ya. Sholat duha waktunya panjang, dari tadi matahari naik sampai menjelang zuhur. Dan di akhir waktu duha itu juga waktu yang utama untuk sholat. Kata Rasul, sholatul awabin hina tarmadul fisal. Sholatnya orang-orang yang soleh, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, seperti Nabi Daud ini punya gelar awabin, ya, adalah ketika anak unta kepanasan. Jadi kalau anak unta di pasir udah nggak mau nemplok ke pasir, berarti pasirnya udah panas, berarti matahari udah terik. Itu kapan waktunya? Bukan jam 9, tapi di atas jam 10, jam 11. Jadi maksudnya apa? Sholat duha ini, waktu duha ini menjadi waktu yang istimewa. Kenapa? Karena keutamaannya ada dari awal dan juga di akhir. Kita mau sholat duha di awal itu pahalanya seperti haji dan umroh. Kita mau sholat duha di akhir juga itu sholatnya awabin, kata Rasulullah. Jadi sholat duha lah kita, baik di awal ataupun di akhir. Di tengah juga boleh, ya, sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat Allah sholat duha itu. Maka tidak heran Allah bersumpah demi waktu duha. Ya, sebagian ulama juga mengatakan waktu duha ini waktu mulainya kita beraktivitas. Jadi waktu kebaikan. Ya, kalau kita malam kan identiknya dengan istirahat. Ya, sedangkan duha identiknya dengan mulai bekerja, mulai beraktivitas. Malam identiknya dengan gelap. Duha identiknya dengan terang. Ya, sehingga di sini ada munasabat antara waktu duha atau siang dan dengan waktu malam. Ada munasabat berupa kebalikannya gitu. Ya, tadad di sini disebutnya. Waktu duha mewakili keceriaan, kebahagiaan, sedangkan waktu malam mewakili kegelapan, mewakili istirahat, sakan, mewakili diam, ya. Dan ini kata Aisyah binti Syati, maknanya untuk Nabi SAW menjadi hiburan, bahwasanya sebagaimana engkau pernah bahagia, maka ketika engkau sedih pun itu sunatullah. Sebagaimana Allah mensunatkan, sunatullah ya, menetapkan maksudnya. Ada siang, ada malam, ada duha, ada malam, bahwa di lain sisi juga ada sedih, ada bahagia. Ada tangis, ada tawa. Ada akhir bulan, ada awal bulan. Ada sengsara, ada cukup gitu. Jadi hiburan untuk Rasul gitu. Bahwa seorang manusia tidak mungkin lepas dari dua kondisi ini, antara nikmat dan
ujian. Antara bahagia dan sedih, gitu. Antara siang dan malam, ya. Juga para ulama mengatakan ini isyarat atas masa jahiliyah dan masa Islam. Kalau masa jahiliyah ini identik dengan malam gelap, sekarang Allah berikan kepadamu hidayah Islam, ya. Dulu kan Nabi ini pas sebelum jadi Nabi, kebiasaannya apa? Naik ke gua Hiro. Ngapain, Pak? Naik ke gua Hiro itu. Nabi naik ke gua Hiro itu ngapain? Hiking doang atau apa? Hobi naik gunung atau apa? Nabi naik ke gua Hiro itu apa? Diam. Kalau bahasa sekarang kontemplasi, gitu ya. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan Nabi ini bingung. Bingung kenapa? Lihat umat di Mekah nyembah patung, nyembah berhala. Tapi di sisi lain Nabi juga nggak tahu harus ngapain. Dan bukan Nabi dulunya kan, ya, sebelum jadi Nabi kan bukan Nabi, ya. Jadi nggak punya wahyu, harus apa juga nggak tahu. Tapi ini salah, gitu. Sehingga Nabi diem ya di gua Hiro merenung, gitu. Ini gimana nih orang-orang teh, gitu. Ya, maksud jahiliyah, gitu. Ya, tahu ini ada yang salah, gitu. Tapi nggak tahu harus apa, gitu. Itu kan kebingungan, Pak, ya. Kalau tahu ada yang salah tapi nggak tahu solusinya, gitu. Nah, itu diwakili dengan malam gelap, gitu. Ya, kemudian muncullah Islam, itulah waktu duha yang terang, gitu. Ya, jadi kehidupan manusia itu ya gitu. Ada musibah, ada anugerah. Dan nggak mungkin ada orang yang bahagia terus, nggak mungkin ada orang yang sedih terus juga. Ya, sebenghar-benghar aja lemah, nggak mungkin nggak punya kasusah, Pak. Ya, setahu saya, ya, saya udah bertemu banyak orang, ya. Sekaya apapun dia pasti punya masalah, ya. Kalau masalahnya bukan keuangan karena duitnya nggak berseri, dia punya masalah dalam keluarganya. Dia istri punya masalah dengan suami masalah dengan istri, orang tua dengan anak, ya, anak dengan kakeknya misalkan. Ada masalahnya, ya. Selalu ada ujiannya, ya. Dan itulah hikmah adanya sumpah ini, wadduha wal laili idza saja. Di sisi lain, waktu malam apabila telah gelap, ini juga waktu sholat yang terbaik. Ya, karena sepertiga malam Allah turun. Ya, Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah mencari orang yang meminta untuk Allah berikan. Allah mencari orang yang beristighfar untuk Allah ampuni. Jadi munasabatnya baik duha ataupun malam ini adalah keutamaan sholat sunnah di dalamnya. Sehingga ada ulama yang menafsirkan waktu duha dan waktu malam ini sebetulnya Allah ingin bersumpah bukan cuma dengan waktunya, tetapi dengan hamba-hamba Allah yang sholat di waktu itu, gitu. Ya, jadi demi hambaku yang sholat di waktu duha, demi hambaku yang sholat di waktu malam, gitu. Sehingga Allah bersumpah dengan kedua waktu itu. Nah, Allah bersumpah ingin menegaskan sesuatu, ya. Ada al-muqsam bihi, ada al-muqsam alaih. Muqsam bihi itu Allah bersumpah dengan apa? Muqsam alaih ini apa yang ingin Allah tegaskan dengan sumpahnya itu. Nah, di sini muqsam bihinya adalah wadduha wal laili idza saja, waktu duha dan waktu malam, alat sumpahnya. Kemudian isi sumpahnya apa? Yang ingin Allah tegaskan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu ya Muhammad tidak membencimu dan tidak meninggalkan kamu. Atau tidak meninggalkan kamu dan tidak membenci, gitu. Hikmahnya apa Pak untuk kita? Ya, kalau kita diuji, kalau kita ditimpa musibah, kita bukan berarti sedang dibenci Allah, gitu. Ya, Nabi Muhammad saja ditimpa musibah, Nabi Muhammad saja diuji. Ya, bahkan di hadis itu ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan buktikan cintanya dengan menguji hamba itu. Ya, supaya apa? Dengan ujian Allah makin cinta dengan hamba itu. Dengan ujian hamba ini makin naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini jadi penghibur untuk Nabi, begitupun untuk kita. Ya, jangan merasa ditinggalkan Allah kalau kita sedang diuji. Jangan merasa dibenci Allah kalau kita sedang dikasih musibah, gitu.
Ya, karena terkadang musibah datang sebagai bentuk cinta Allah. Ya. Kalau kita hidupnya nikmat terus, kita bisa lupa, ya. Dan biasanya orang sholatnya khusyuk itu kalau ada keperluan sama Allah, gitu. Ya. Orang sholatnya khusyuk, doanya serius kalau ada hajat, gitu. Ya. Kita kalau sakit pengen sembuh, ke dokter nggak sembuh-sembuh, baru makin khusyuk itu doa itu. Ya. Ada meme ya di sosial media itu. Ada orang yang di bawah sumur lagi ngegali sumur, Pak. Kemudian di atas dilemparin duit, Pak. Ya, lemparin duit sampai ke bawah. Apa yang dilakukan orang yang gali sumur ini? Diambil uangnya, Pak. Diambil uangnya, disakuin. Macul lagi. Ternyata ada duit lagi, diambil lagi, macul lagi. Jadi ketika dikasih uang, dia nggak mau nengok ke atas. Tapi pas dilemparinnya batu, baru dia cahaya nunggal meledok gitu. Baru dia nengok ke atas. Maksudnya apa? Kadang kita ingat Allah kalau Allah kasih kita musibah. Ya. Kadang kita dikasih nikmat, nggak ingat sama Allah. Udah we langsung sikat, udah we langsung nikmatin gitu. Tapi kalau ditimpa musibah, ya Allah, tolonglah hamba, ya Allah. Itu kan fungsinya musibah itu gitu ya. Supaya kita punya kontrol gitu. Ya, supaya kita ingat lagi ke Allah gitu. Karena nggak semua orang ingat sama Allah kalau diberi nikmat gitu. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula, ya, kata Allah, dan sungguhnya akhirat lebih baik daripada ula. Nah, ini ada dua penafsiran, Pak. Yang pertama, akhirat lebih baik daripada dunia. Sehingga kalau orang punya dunia itu jangan bangga, karena akhirat lebih baik gitu. Ya, kalau orang kehilangan dunia jangan sedih. Karena dunia ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan yang akhirat. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dan penafsiran kedua, ini bukan dunia akhirat, tapi wahai Muhammad, akhir kamu lebih baik daripada awal kamu gitu. Jadi ini khusus untuk Rasul gitu. Wahai Muhammad, kondisi kamu yang terakhir, akhir yang terakhir itu lebih baik daripada kondisi kamu yang awal, yang ula. Maksudnya apa? Nabi itu sifatnya naik grafiknya, Pak. Baik dari sisi ketaatan. Cik hari Nabi sebelum jadi Nabi, gelarnya apa? Amanah, ya Pak ya? Sidik, jujur, terpercaya, itu kan gelar-gelar yang baik, Pak. Apakah setelah jadi Nabi jadi khianat? Kan enggak. Malah jadi lebih dipercaya, lebih dicintai, lebih banyak orang yang mengikuti beliau gitu. Bahkan setelah wafat, kedudukan Nabi itu lebih utama daripada kedudukan Nabi ketika masih hidup. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi kedudukan Nabi yang terakhir lebih baik daripada kedudukan Nabi yang pertama. Ini hikmahnya untuk kita apa? Ya, kalau kita mau meneladani Nabi, maka tirulah grafiknya itu. Harusnya kita semakin lama semakin baik gitu. Semakin kita di penghujung usia kita, maka grafiknya semakin naik, bukan makin turun. Tapi kan kenyataannya susah, Pak ya. Nah, kita manusia mah biasanya naik turun. Kadang naik, kadang turun banget. Ya, kadang turun banget, kadang naiknya cuma sedikit gitu. Harusnya orang itu grafiknya naik gitu. Ya, Rasulullah itu seperti itu. Di akhir itu lebih baik daripada di awal gitu. Kayak di Aisyah meriwayatkan Nabi sholat tahajud sampai kakinya bengkak itu di penghujung usia. Ya. Jadi di akhir-akhir kehidupan. Jadi grafiknya itu selalu naik. Nah, itulah yang disebut kedudukan kamu di akhir selalu lebih baik daripada kedudukan kamu di awalnya. Ya. Ini pun berkaitan dengan nikmat Allah yang disebutkan di ayat ke-6 nanti, ya. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wahai Muhammad, engkau akan diberi oleh Rabbmu dan engkau akan ridho. Di sini tidak disebutkan Allah akan memberi apa. Yang jelas engkau akan diberi oleh Tuhanmu dan engkau akan ridho. Diberi apa? Apapun yang membuat engkau ridho. Sebagian ulama menafsirkan Nabi akan diberikan kabar gembira bahwa umatnya menjadi separuh penghuni surga. Dan ini menjadi kegembiraan untuk Rasul. Ya.
Sebagian mengatakan Nabi akan diberikan kabar gembira berupa dikumpulkan bersama keluarganya, bersama ahlul bait nanti di surganya Allah. Dan ini menjadi kegembiraan untuk Nabi, ya. Dan sifat akhirat, sifat nikmat surga itu selalu fatardo, selalu membuat engkau ridho. Ya, ini kan saufa ini nikmat yang jauh, Pak, nikmat yang panjang. Artinya berbicara tentang nikmat surga. Sifat nikmat surga itu akan selalu memberikan keridhaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Allah takdirkan kita masuk surga Allah insya Allah, nanti setiap nikmat yang Allah kasih bakal kita suka, bakal fatardo, bakal membuat kita ridho. Jadi Bapak kalau nanti di surga dikasih bidadari, bakal suka. Gak mungkin nanti ada yang bilang ini bukan tipe saya gitu. Saya tanya ya, kalau nikmat di dunia ini kan beda-beda, Pak. Kalau saya tanya ini satu-satu Bapak-bapak ya, siapa wanita tercantik di dunia saat ini? Mungkin ngebayanginnya beda-beda, Pak. Ada yang ngebayanginnya si A, si B. Nanya ke anak, Pak, itu mah nggak sekolah, itu Pak, apa cantiknya gitu ya. Katanya sama yang di sebelah, itu mah bukan tipe saya, kamu meresepna nu eta gitu. Kenapa? Karena selera orang di dunia itu beda-beda. Ya, dikasih kegembiraan belum tentu membuat dia puas gitu. Kebanyakan orang suka sama durian, ya, sehingga mahal pun dibeli. Ada durian yang satu kepala ini 800.000, sejuta gitu ya. Buat orang yang nggak suka, dikasih juga nggak akan mau gitu. Apalagi harus beli sejuta gitu. Artinya durian ini kan nikmat, tapi apakah semua orang memandangnya nikmat? Kan enggak gitu. Itulah hakikat dunia, Pak. Dunia itu belum tentu sama persepsi orang. Tapi surga fatardo kata Allah, akan membuat ridho. Karena nikmat di surga ini nikmat yang mutlak, bukan yang relatif. Kalau Allah berikan berupa buah-buahan itu pasti suka, ya. Allah berikan nikmat apapun fatardo, pasti akan membuat ridho, ya. Nah, kemudian tadi kondisi Nabi yang terakhir lebih baik dari kondisi yang awal. Ini Allah jelaskan lagi di ayat ke-6, 7 dan 8. Wahai Muhammad, alam yajidka yatiman fa'awa? Bukankah kami telah menemukan kamu dalam keadaan yatim kemudian diberikan nikmat pengasuhan? Wajadaka dhalan fahada, dan kamu dalam keadaan tersesat kemudian Allah memberikan petunjuk. Wajadaka ailan faagna, ya, kemudian menemukan kamu dalam keadaan fakir kemudian Allah cukupkan. Jadi Nabi dulu yatim diasuh, Nabi dulu tersesat diberikan hidayah, Nabi dulu miskin fakir diberikan kecukupan. Jadi kondisi Nabi yang dulu, kondisi Nabi yang terakhir lebih baik daripada kondisi yang semula gitu. Ya, ini tafsiran daripada ayat keempat tadi gitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula gitu. Yang dulu kamu yatim diasuh. Kan Nabi itu yatim, Pak. Ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya sejak masih kecil. Tapi apakah ditinggalkan Allah? Kan enggak. Ya, Nabi itu diasuh oleh kakeknya wafat diasuh oleh pamannya, ya, tidak pernah kekulantungan gitu ya, nggak ada yang ngasuh, nggak pernah. Nah, itu bukti pertolongan Allah, bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kamu gitu. Kamu dulu yatim, apakah Allah tinggalkan? Kan enggak, ya, Allah jadikan ada yang mengasuh kamu. Kamu dulu tersesat. Nah, ini sesat ini bukan artinya dulu Nabi suka nyembah berhala, ya. Karena ada orang yang bilang dulu Nabi nyembah berhala, nyembah patung. Makanya Allah sebutkan Nabi dulu sesat, kemudian Allah berikan hidayah. Sesat itu maksudnya tidak tahu Islam. Seperti tadi naik ke Gua Hiro, itu dalam keadaan gelap gitu. Jadi nggak tahu harus apa gitu. Tapi bukan nyembah berhala, ya. Nabi itu hanif, tidak pernah